Shalom saudara, kita kembali ke Abam episode 420. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 40 tahun. Ya. Wanita usia 40 tahun. Sudah menikah, karyawan swasta. Salam Om Eras, saya seorang istri. Usia pernikahan kami baru berjalan 11 tahun dan memiliki 1 putra. Masalah kami setelah saya melahirkan anak kami kedua, karena anak kami yang pertama sudah dipanggil pulang ke rumah bapak. Hubungan suami istri kami terganggu bahkan tidak pernah bersatu, padahal kami tinggal satu rumah. Dan suami pelayanan juga dan merupakan penggemar khotbah-khotbah Bapak Eras. Saya sempat berpikir apakah ajaran yang Bapak bagikan itu hanya memikirkan langit baru dan bumi baru tanpa memperdulikan yang bumi yang masih diinjak, di mana istri yang akan menjadi teman pewaris kerajaan Allah. Sebab suami tidak pernah mau menyentuh istrinya. Bagaimana hal ini menurut iman Kristen? Oke, apakah rumah tangga kami ini wajar atau normal? Saya ingin konseling pernikahan di gereja kami, tapi saya takut menyinggung suami sebab dia pelayan di gereja. Namun saya merasa rumah tangga kami ini tidak sehat. Kami komunikasi hanya seperlunya, bahkan sebagai kepala rumah, sebagai kepala keluarga, tidak berusaha untuk membicarakan hal ini. Hal ini sudah terjadi sekitar 7 tahun seusia anak kami. Terima kasih jawabannya. Gusti Yesus memberkati Om Erastus dan tim. Kepada kamu ya, ibu yang relatif masih belum tua, dewasa muda lah ya, usia 40 tahun. Tolong jawaban saya ini bisa didengar suami. Kalau seseorang fokus langit baru, bumi baru, pasti hidupnya benar. Benar dalam segala aspek, termasuk hubungan suami istri. Jadi kalau saya mengajak fokus langit baru, bumi baru, itu tidak lepas dari 2 hal lain, kesucian dan tanggung jawab. Maka pilar kebenaran kami itu pertama kesucian, 2 langit baru, bumi baru, 3 tanggung jawab. Jadi kalau seseorang tidak bertanggung jawab atas kehidupannya terhadap pasangan hidup, keluarga, anak, maka fokus langit baru, bumi barunya percuma. Ia juga tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak mungkin masuk surga, saudara. Jadi jangan saudara berpikir kalau fokus langit baru, bumi baru, lalu boleh tidak memperdulikan kehidupan di bumi. Justru dengan kita fokus langit baru, bumi baru, kehidupan di buminya harus benar. Nah, tetapi yang saya mau tanyakan, mengapa hubungan kamu dengan suami sampai seperti ini? Saya tidak menangkap karena tidak membaca ya, persoalan apa yang terjadi atas kalian berdua. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya harus mengatakan kepadamu yang pertama, coba koreksi diri. Apa yang membuat suami sampai begini terhadap kamu? Tidak mau komunikasi hanya penting-penting saja. Hal seperti ini juga bisa terjadi atas suami atau pria-pria di tempat lain. Ya. Pria-pria di tempat lain. Ya. Bisa terjadi pria-pria di tempat lain. Dan dari pengamatan dan teropongan saya,
Yang terjadi itu disebabkan karena istri terlalu cerewet, istri dominan, istri mau menguasai, mengendalikan suami, dan lain-lain. Nah ini yang jadi masalah. Itu yang jadi problem. Saya tidak mengatakan kamu begitu. Bisa begitu, bisa tidak. Atau suamimu yang punya masalah. Masalah apa ya? Tentu saya tidak tahu masalah apa. Tetapi beritahu kepada suamimu bahwa dia harus mengubah sikapnya. Dia harus bertanggung jawab. Ya, ini yang saya beritahu kepadamu. Sampaikan pesan ini kepada suami, ya. Ayo kita hidup berkemas-kemas ke surga. Dengan berkemas-kemas kita justru harus didapati tidak bercacat, tidak bercela. Juga dalam hubungan sebagai suami istri. Begitu. Ya, saya harap saya akan mendengar berita baik dari kamu. Sampaikan lagi pertanyaan atau pernyataan. Dan saya harap suamimu yang sudah mencintai suara kebenaran bisa diubah Tuhan. Pertanyaan kedua dari pria usia 66 tahun. Ya, atau wanita dari Banyuwangi. Salam Pak Erastus mengenai suara kebenaran tahun 2017. Dengan usia yang tidak muda lagi, saya tidak berani berharap ke langit baru, bumi baru. Apakah mungkin saya bisa masuk langit baru, bumi baru ya Pak? Saya nggak pede Pak. Ibarat saya lihat gajah baru lihat ekornya. Ibarat lihat gajah baru lihat ekornya. Belum wujud gajah yang sebenarnya. Firman saja masih belum memadai. Terima kasih Pak atas jawaban yang pertama di Abam 48. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapakah yang bertanya kepada iblis di Ayub 1 ayat 7? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Apakah yang bertanya itu putra Allah? Mengingat Bapa itu roh adanya, Bapa tidak kelihatan. Ya. Ibrani 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Mohon penjelasannya Pak. Oke. Yang bertanya kepada iblis di Ayub pasal 1 itu adalah Yahweh. Tuhan di sini kalau dalam terjemahan kita huruf besar semua. Ini menunjuk Yahweh. Ya. Walaupun Yahweh itu roh adanya bukan berarti lalu ia tidak bisa berbicara dan bersuara. Bisa. Memang di dalam Alkitab tidak disebutkan dia bagaimana penampilannya, tetapi jelas dia hadir dan berdialog. Apakah dalam bentuk cahaya? Apakah yang disebut teofani, penyataan diri dalam bentuk tertentu? Bisa saja. Tapi yang jelas ini bukan Allah anak, tapi Yahweh. Ya, bukan Allah anak. Allah anak adalah Tuhan Yesus. Sedangkan Yahweh adalah Allah Bapa. Cukup ya. Ingat walaupun roh adanya bukan berarti tidak bisa menyatakan diri atau disebut sebagai teofani dalam berbagai bentuk ekspresi. Bisa. Pria usia 30 tahun dari Kalimantan Barat, Katolik. Salam Pak Eras, salut dengan kehebatan Pak Eras yang begitu cerdas menjelaskan isi Alkitab dengan berbagai sudut sehingga mudah dimengerti.
Saya mau tanya Pak, hidup seperti Yesus itu harus menderita seperti Dia dengan memanggul salib. Salah satunya hidup umat Kristiani harus bisa menyalibkan daging seperti menahan hawa nafsu duniawi dan sebagainya. Jika hidup seseorang menderita kemiskinan, sudah berusaha dengan bekerja tapi masih miskin dan sulit untuk mapan, serta dipandang sebelah mata oleh orang lain, apakah itu menyerupai Yesus? Atau kita harus dihina karena agama Kristen dihitung menyerupai Yesus? Jadi dihina karena miskin belum dihitung menyerupai Yesus. Mati seperti Yesus itu seperti apa ya Pak? Apakah mereka yang terbunuh karena teroris saat ibadah atau disiksa dan didiskriminasi karena status agama Kristen baru dihitung serupa dengan Yesus? Jadi mati biasa-biasa saja belum dihitung menyerupai Yesus? Oke. Yang pertama, menderita seperti Yesus menderita pikul salib. Salib itu penderitaan demi keselamatan orang lain. Yesus pikul salib bukan karena kesalahannya. Ini beda dengan orang miskin karena kemalasannya. Atau miskin karena kecerobohan. Atau miskin karena orang tua yang salah, bisa saja. Jadi kemiskinan itu bukan berarti penderitaan. Kan penderitaan itu tergantung sikap hati. Biar miskin tidak menderita juga bisa. Biar kaya malah menderita juga bisa. Jadi kalau seseorang menderita kemiskinan, sudah berusaha tapi masih miskin dan sulit untuk mapan. Saya sudah berkhotbah berulang-ulang, keadaan ini bisa diizinkan Tuhan terjadi sebagai kondisi seseorang bertumbuh menjadi dewasa. Kalau dia kaya justru bahaya, maka Tuhan memberi anugerah keadaan miskin itu. Tetapi keadaan miskin itu bukan berarti membuat dia pasti susah. Kalau seseorang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, kebahagiaannya bukan karena kekayaan atau karena faktor yang lain. Jadi kalau seseorang miskin dan sulit untuk mapan serta dipandang sebelah mata oleh orang lain, itu harus dipandang sebagai proses untuk menjadi dewasa, proses menyerupai Yesus. Ya. Yang harus ditanggalkan itu beban dan dosa. Beban itu keterikatan dengan dunia, termasuk dengan harta, maka supaya dia tidak binasa ya Tuhan izinkan miskin. Terikat dengan harta, beban itu keterikatan dengan dunia. Beban dan dosa. Dosa itu keterikatan dengan nafsu yang tidak sesuai kehendak Allah dalam daging dan jiwa kita. Ini yang merintangi perlombaan, ini harus dilepaskan dulu. Baru kemudian bertumbuh serupa dengan Yesus. Kemiskinan itu bukan sebagai tanda seseorang itu serupa dengan Yesus. Dihina bukan berarti juga tanda serupa dengan Yesus. Dihina karena memang dia hina, beda dengan orang dihina karena dia benar-benar menuruti kehendak Allah. Beda. Dihina karena miskin belum dihitung menyerupai Yesus, benar. Nah, mati seperti Yesus itu apa artinya? Mati seperti Yesus artinya tidak menyenangi sama sekali dunia ini. Tapi kesukaannya hanya Tuhan dan mengorbankan segenap hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Usaha kita membuat orang lain berubah seperti kita berubah. Itu penderitaan. Jadi jangan saudara berkata salib karena saudara malas atau karena saudara berbuat kesalahan lalu menderita. Itu bukan salib, itu silap. Salib itu penderitaan yang kita pikul demi kebaikan orang lain. Misalnya saudara memiliki uang tertentu dalam jumlah tertentu, bisa beli barang bagus. Ya tidak salah beli barang bagus, tetapi harus tanya Tuhan.
Kalau barang ini saudara beli hanya karena untuk prestis harga diri, Anda pasti anak setan. Tapi kalau membeli barang itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan, kebutuhan untuk kepentingan pekerjaan Allah, termasuk mengantar anak sekolah, itu ya untuk pekerjaan Tuhan juga, saudara. Ya, untuk kebutuhan keluarga, tapi bukan untuk prestis, ingat, bukan untuk harga diri. Itu pekerjaan Allah. Nah, saudara bisa membeli barang harga 100, tapi Anda beli barang harga 30. Yang 70 Anda bagikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Yang tidak bisa kuliah, yang hidupnya memiliki masa depan yang gelap, saudara bisa beri pendidikan yang baik. Ini salib namanya. Ya, salib. Nah, pada intinya Roh Kudus akan menolong saudara untuk bertumbuh dewasa. Setelah dewasa dalam tingkat tertentu, Anda baru bisa memikul beban pekerjaan Tuhan. Dan masing-masing orang itu sangat pribadi dan berbeda. Masing-masing harus mempersoalkannya dengan Tuhan. Selanjutnya, karena saya ingin menjadi corpus delicti, jadi masih bingung apa saja yang harus dihadapi supaya seperti Yesus. Seperti Yesus itu artinya sikap hati yang selalu mau mengerti kehendak Allah dan melakukan. Tidak harus dari pendeta atau aktivis jemaat. Apakah dihina karena status miskin atau rakyat biasa sudah termasuk? Tidak. Jadi jangan karena miskin dihina berarti saudara seperti Yesus, tidak. Atau harus dihina karena beragama Kristen baru termasuk corpus delicti. Dihina karena beragama Kristen belum tentu juga dia sudah serupa dengan Yesus atau memikul salib. Memang di mana-mana juga, maksud saya ada tempat-tempat di mana orang Kristen diperlakukan kurang baik. Tetapi bukan berarti dia sudah menjadi corpus delicti atau serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus itu baik di tempat di mana Injil ditolak atau Injil diterima, baik di masyarakat yang ramah terhadap Kristen dan yang tidak ramah. Yang penting setiap keinginan dan kehendak kita selalu sesuai dengan kesucian Allah. Pribadi sifatnya. Itu baru serupa dengan Yesus. Terima kasih Pak Eras, khotbah Bapak sangat mengubah hidup saya dalam segi rohani. Semoga seluruh kru Truth ID dan keluarga Bapak diberkati. Itu jawaban yang saya bisa berikan kepada Anda. Anda saya kira harus mendengar khotbah saya banyak-banyak supaya tidak berpikir kurang tajam. Jangan sampai berpikir salah. Saya berulang-ulang menjelaskan hal ini antara salib, silap, tabur tuai dan lain-lain. Ya, ini yang saya bisa kemukakan di waktu yang singkat dan mungkin tidak memuaskan, tapi Truth ID pasti akan membahas hal-hal ini. Pertanyaan keempat dari wanita usia 29 tahun, masih lajang, karyawan. Salam Pak Pendeta Erastus, saya mohon masukannya Pak. Saya sudah bekerja 5 tahun, namun beberapa bulan terakhir saya merasa lingkungan kerja saya menjadi toksik, ya kayak racun gitu buat saya. Dari yang tadinya saya masih mau bertahan sampai akhirnya saya yakin ingin resign, berhenti. Tapi saya belum siap karena belum dapat pekerjaan baru. Setiap apply, setiap melamar pekerjaan, selalu sampai interview, setelah itu tidak ada kabar lagi. Apalagi saya perantau. Tempat kerja saya yang toksik ini kadang membuat saya sedih, putus asa, hilang sukacita, ditambah saya masih mau resign. Tapi saya belum dapat kerjaan baru, itu bikin saya sedih dan kecewa. Seperti Tuhan gak bantu saya buat keluar dari situ. Pak Pendeta Erastus, bagaimana saya menyikapi kondisi ini? Dari sudut pandang Pak Pendeta, apakah saya harus resign meskipun belum dapat kerjaan baru dan percaya kalau Tuhan pasti pelihara, atau bertahan dan percaya Tuhan pasti beri kekuatan?
Menurut saya dari apa yang saya miliki, hikmat yang Tuhan berikan, kamu tetap ada di situ. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Saya khawatir kamu orang yang kurang bisa menerima orang lain. Dan itu menyiksa dirimu sendiri. Kamu tidak matang. Kondisi yang kamu memandang toksik itu bisa merupakan kondisi di mana kamu didewasakan. Kau masih muda. Nah, saya khawatir kamu juga egois. Kamu juga sombong, tidak mau direndahkan. Di tempat itu kamu merasa direndahkan, kamu merasa kurang diterima, dan itu membuat kamu putus asa dan mau keluar dari tempat itu. Di tempat yang baru belum tentu keadaannya lebih baik dari tempatmu di sini. Kamu sudah bekerja 5 tahun, cukup lama sebenarnya. Sekarang bawa dirilah baik-baik. Jangan berpikir pindah kerjaan. Jangan berpikir melamar-lamar. Nanti kamu tambah stres sampai depresi. Jalani saja hidupmu sekarang, walaupun sambil melihat kanan dan kiri. Tapi tidak usah sampai harus melamar-lamar. Kecuali Roh Kudus pimpin kamu harus melamar pekerjaan atau apply pekerjaan yang baru. Jadi tetaplah kamu bekerja di situ, bertumbuh dewasa di tempat itu. Ingat, toksik ini bisa merupakan obat untuk menyembuhkan karaktermu. Belajar rendah hati, tidak sombong, menerima orang lain sebagaimana adanya. Jangan menuntut keadaan menjadi seperti yang kau ingini. Kamu egois. Ya, bertumbuh dewasa. Ikut-ikut Pak Om Eras terus, nanti kamu akan makin mengerti bagaimana harus hidup sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan yang kelima, ini seorang janda, usia berapa tidak ditulis. Salam Pak Pendeta Erastus, saya minta tolong tanya. Bagaimana caranya jika saya minta didoakan? Saya seorang janda dan punya anak laki-laki di panti jiwa. Sekarang cucu saya yang 5 tahun suka dengar suara dipanggil. Tapi masih ada kutukan ya Pak. Karena dulu kami awal menikah sering dikutuk oleh mertua perempuan. Ucapan manusia tidak bisa membuat Anda terkutuk. Kecuali Anda memang tidak hidup seturut kehendak Allah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yang pertama berdoa minta Tuhan tolong. Yang kedua tetap ikut mendengarkan Truth ID. Ingat ya, berdoa bersama saya juga. Berdoa pribadi mendengarkan Truth ID lalu berdoa bersama saya. Lalu kalau Anda punya cucu suka dengar suara-suara, coba Anda ini anak Anda ini stres, depresi, atau karena memang ada unsur okultisme. Karena dikatakan di dalam tulisanmu ini, punya anak laki-laki di panti jiwa. Nah ini anak laki-laki ibu atau anak dari anak yang lain. Nanti akan dihubungi orang saya dan Anda akan dibimbing khususnya untuk anak ini. Kalau anak ini kejiwaan nanti akan dibina oleh seorang psikolog. Tapi kalau karena kuasa gelap bawalah ke gereja kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Ibu, saya merasa terbeban, saya ada duka mendengar kesaksian ini. Tulisan ibu ini. Penderitaan ibu lebih besar dari yang Anda tulis di sini. Ya. Tapi saya tegaskan mertua perempuan yang mengutuk Anda tidak akan bisa mengutuk. Karena ucapan manusia tidak bisa menentukan nasib orang lain. Doa pribadi, ingat, dengarkan khotbah saya terus, doa bersama dengan saya. Doakan masalahmu, gumuli masalahmu di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberi pertolongan. Dan jika ada unsur okultisme, unsur kuasa gelap atas diri cucu, ibu, dan perlu didoakan, bawalah ke gereja untuk didoakan dan dilepaskan. Oke, pertanyaan ke-6. Salam Pak Era, saya meminta pencerahan Bapak mengenai perkataan Tuhan Yesus disalib.
Lukas 23 ayat 34. Hanya ada di kitab ini saja. Apakah pengampunan Tuhan dimintakan hanya untuk prajurit yang menyalibkan dia yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ataukah juga pengampunan untuk imam kepala, para pemimpin orang-orang yang berseru salibkan dia, para pemimpin dan orang-orang yang berteriak salibkan dia, orang-orang yang menskenario penyaliban Yesus dan lain-lainnya? Pertanyaan saya ini seperti remeh saja tapi mengusik hati saya. Mohon Bapak bisa menjawabnya. Yang pertama ketika Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan memberi contoh kepada kita untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu jelas. Yang kedua, doa ini bukan hanya untuk prajurit yang ada di sekitarnya, tapi untuk semua orang yang memperlakukan Yesus secara tidak patut. Ampunilah mereka, ini sama juga artinya selamatkanlah mereka. Yang walaupun pada akhirnya tidak semua mereka selamat. Artinya beri kesempatan mereka sadar atas kesalahan mereka dan mereka bertobat. Dan ini dibuktikan dengan apa yang terjadi yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, 3. Bagaimana orang-orang mendengar Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul, mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Bukan tidak mungkin yang bertobat dan memberi dibaptis adalah orang-orang yang sebelumnya juga sempat berteriak salibkan dia, salibkan dia. Jadi doa Tuhan Yesus dijawab. Saya ulangi, doa itu untuk mengajarkan kita bisa mengampuni orang yang bersalah. 1, 2. Doa itu merupakan permintaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa agar orang-orang yang telah menyalibkan dirinya, membenci dia, memfitnah dia, diberi kesempatan untuk selamat. Dan itu dijawab oleh Allah Bapa dengan ribuan orang bertobat di hari Pentakosta mendengar khotbah dari rasul-rasul. Jadi doanya dikabulkan. Kalau Stefanus berdoa juga ketika dirajam batu, doa Stefanus dijawab Tuhan, dikabulkan dengan pertobatan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Jadi jawabannya, doa untuk siapa pengampunan itu? Doa untuk semua orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, di dalam Injil Lukas 23, 34 itu, ya, di Injil Lukas 23, 34 itu saudara, yang berbunyi, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maksudnya mereka tidak tahu kalau yang mereka perbuat itu membuat mereka bisa binasa. Jadi selamatkan mereka. Kira-kira begitu saudara. Ya, baik saudaraku sekalian. Pertanyaan yang berikut nanti akan kita sambung. Ini sudah usai waktunya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.